Sigmund Freud memperkenalkan psychoanalytic teori yang mencakup yang pertama yaitu psychosexual development. Ini terdiri dari 5 fase yaitu oral, anal, falik, latensi, dan genital. Tiap fase ini melibatkan fokus energi libido dan masalah di setiap tahap bisa mempengaruhi kepribadian di masa dewasa. Yang kedua itu defense mechanisms, yaitu cara ego melindungi diri dari kecemasan seperti represi atau menekan ikatan traumatis, lalu juga ada proyeksi seperti menyalahkan orang lain, dan sublimasi seperti mengubah dorongan negatif menjadi positif, dan banyak defense mechanism yang lainnya. Lalu juga yang ketiga ada preference of mind, yaitu kepribadian dibagi menjadi id, ego, dan superego. Ketiga ini sering berkonflik menciptakan dinamika kepribadian yang kita miliki pada realita. Lalu yang keempat ada levels of mental life, yaitu pikiran dibagi menjadi conscious, preconscious, dan unconscious. Nah, yang terakhir ada dynamics of personality. Perilaku manusia dipengaruhi oleh energi psikis yang bergerak antara id, ego, dan superego yang bertujuan mencapai keseimbangan. Alfred Adler adalah tokoh psikologi individual yang mengemukakan bahwa perilaku manusia didorong oleh dorongan untuk mencapai superiority. Konsep ini meliputi the final goal, the striving for compensation, striving for personal superiority, and striving for success. Adler juga menekankan pentingnya subjective perception, termasuk fictionalism dan physical inferiorities. Selain itu, ia memperkenalkan konsep unity and self-consistency of personality yang melibatkan organ dialek dan hubungan antara conscious and unconscious. Adler juga menyoroti pentingnya social interest, yaitu rasa keterhubungan dengan masyarakat yang meliputi origins of social interest and importance of social interest. Ia percaya bahwa individu membentuk style of life yang unik sebagai pola dalam mencapai tujuan mereka yang didukung oleh creative power. Namun, individu sering menggunakan safeguarding tendencies untuk melindungi diri dari kegagalan atau ancaman seperti anxious, aggression, dan withdrawal. Carl Jung mengembangkan psikologi analitik yang menjelaskan kepribadian melalui struktur levels of the psyche, yaitu conscious, personal unconscious, dan collective unconscious. Collective unconscious mengandung archetypes, yaitu persona, shadow, anima, animus, great mother, wise old man, hero, serta self. Dalam dynamics of personality, Jung menekankan keseimbangan antara causality dan teleologi, serta antara progression dan regression. Ia juga memperkenalkan psychological types yang membagi kepribadian berdasarkan attitudes, yaitu introversi, ekstroversi, dan functions yang terdiri dari thinking, feeling, sensing, dan intuiting. Karen Horney menjelaskan konflik intrasikis melalui idealized self-image seperti neurotic search for glory, neurotic claims, dan neurotic pride yang sering diikuti oleh self-hatred. Ia juga membahas compulsive drives dalam bentuk neurotic needs dan neurotic trends, yaitu moving towards people, bergantung pada orang lain, moving against people, cenderung dominan pada orang lain, moving away from people, yaitu menarik diri. Selain itu, basic hostility akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat memicu basic anxiety, yaitu ketakutan mendalam terhadap dunia. Erich Fromm, seorang tokoh psikoanalisis humanistik, menjelaskan bahwa manusia menghadapi konflik antara kebebasan individu dan kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, yang mengidentifikasi human needs seperti relatedness, transcendence, rootedness, sense of identity, dan frame of orientation. Fromm juga membahas the burden of freedom yang memicu mechanism of escape seperti authoritarianism, destructiveness, dan conformity, namun dapat diatasi melalui positive freedom yang mendorong perkembangan produktif. Dalam karakter orientations, ia membedakan non-productive orientations dengan productive orientation. Fromm juga membahas personality disorder seperti necrophilia, malignant narcissism, dan incestuous symbiosis. Dalam post-Freudian teori, Erikson memperluas konsep ego. Baginya, ego bukan hanya mediator konflik seperti pada Freud, tapi juga kekuatan adaptif yang aktif membangun identitas dan makna hidup kita. Teorinya menekankan interaksi sosial dan budaya sebagai kunci perkembangan manusia. Nah, Erikson ini memperkenalkan stage of psychosocial development yang terdiri dari 8 tahap yang berlangsung sepanjang hidup. Yaitu yang pertama, infancy, ada trust versus mistrust, yaitu membangun rasa percaya pada dunia. Lalu ada early childhood yang berisi autonomy versus shame or doubt, yaitu mengembangkan kemandirian. Lalu ada play age yang berisi initiative versus guilt. Nah, di school age ada industry versus inferiority. Lalu di adolescence ada identity versus role confusion pada remaja. Lalu juga di young adulthood ada intimacy versus isolation di dewasa muda. Lalu di adulthood itu ada generativity versus stagnation di dewasa tengah. Dan yang terakhir di old age ada integrity versus despair, yang mana mencapai kebijaksanaan dan menerima hidup.
Abraham Maslow, seorang tokoh psikologi humanistik, dikenal melalui teorinya tentang hierarchy of needs. Hierarki ini mencakup psychological needs, safety needs, love and belonging needs, esteem needs, serta puncaknya adalah self-actualization needs. Selain itu, Maslow juga memperkenalkan kebutuhan tambahan seperti aesthetic needs, cognitive needs, and neurotic needs. Ia juga membahas kebutuhan secara umum melalui general description of needs. Pada level tertinggi yaitu self-actualization, Maslow menjelaskan beberapa kriteria untuk mencapainya. Carl Rogers mengembangkan psikoterapi berbasis hubungan manusiawi yang melibatkan conditions, proses, dan outcomes. Conditions seperti empati, kehangatan, dan kejujuran. Proses yaitu penerimaan diri secara bertahap. Dan outcomes berupa kesejahteraan dan aktualisasi diri. Dalam person-centered theory, Rogers membahas tentang basic assumptions, the self and self-actualization, awareness, becoming a person, dan barriers to psychological health. Konsep Person of Tomorrow menggambarkan individu yang terbuka, fleksibel, dan harmonis. Rollo May adalah tokoh psikologi eksistensial yang menekankan bahwa manusia itu terus mencari makna hidup. Yang pertama itu seperti care, love, and will. Care adalah dasar eksistensi manusia, sementara cinta atau love dan kehendak atau will harus seimbang untuk menciptakan hubungan yang otentik dan bermakna seperti seks, eros, philia, dan agape. Lalu juga ada freedom and destiny, yaitu kebebasan memungkinkan pilihan, tetapi destiny berupa batasan biologis dan lingkungan adalah realitas yang harus diterima. Nah, yang terakhir adalah background of existentialism, yaitu berakar pada filsafat eksistensial. May menggabungkan konsep kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan seperti anxiety untuk membantu manusia hidup lebih baik lagi. Gordon Allport, seorang psikolog yang dikenal dengan pendekatan psychology of the individual, memiliki pandangan unik dalam teori kepribadian. Dalam Structure of Personality, Allport mengembangkan konsep personal disposition, yaitu ciri-ciri khas individu yang terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu cardinal disposition, central disposition, and secondary disposition. Ia juga membedakan antara disposisi yang bersifat motivasional dan stylistik. Selain itu, Allport memperkenalkan konsep proprium dan juga konsep tentang fungsional autonomi. McRae dan Costa mengembangkan teori 5 faktor atau Big Five sebagai pendekatan yang menjelaskan kepribadian melalui 5 dimensi utama, yaitu openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Dalam evolusi teori ini, McRae dan Costa mengembangkan kerangka 5 factor teori yang mencakup unit-unit inti kepribadian, yaitu basic tendencies, characteristic adaptations, dan self-concept. Komponen ini dipengaruhi oleh biological basis, objective biography, dan external influences. Hans Eysenck mengembangkan teori kepribadian berbasis faktor yang mengukur kepribadian melalui dimensi psychoticism, extraversion, dan neuroticism. Ia percaya bahwa kepribadian memiliki dasar biologis seperti aktivitas otak dan juga sistem saraf. Nah, kepribadian dapat memprediksi perilaku. Misalnya, ekstrovert itu cenderung mencari stimulasi yang lebih tinggi. Dengan pendekatan kuantitatif, akhirnya ia menciptakan tes kepribadian untuk memahami individu secara lebih objektif, menjadikan teorinya ini sangat berpengaruh dalam psikologi modern. Skinner adalah tokoh utama dalam aliran behaviorisme. Konsep utama dalam behaviorisme Skinner meliputi conditioning, yaitu proses pembelajaran yang terdiri dari classical conditioning dan operant conditioning. Dalam operant conditioning terdapat beberapa komponen penting seperti shaping, reinforcement, positive reinforcement, dan negative reinforcement. Selain itu, Skinner juga menjelaskan peran punishment atau hukuman dalam pembelajaran yang meliputi effect of punishment dan perbandingan antara punishment and reinforcement untuk memahami mana yang lebih efektif dalam membentuk perilaku individu. Albert Bandura memperkenalkan human agency yang meliputi self-efficacy, keyakinan terhadap kemampuan diri, proxy agency bergantung pada orang lain, dan collective efficacy, kepercayaan pada kemampuan kelompok. Dalam self-regulation, perilaku diatur melalui external factors, lingkungan, internal factors, standar pribadi,
dan moral agency atau nilai moral. Dysfunctional behavior mencakup depression, phobias, dan aggression yang sering dipengaruhi oleh model lingkungan. Selain itu, di dalam learning ada observational learning yang mencakup modeling dan processes governing observational learning. Di situ ada attention, representation, behavioral production, dan motivation. Terakhir adalah triadic reciprocal causation, yaitu konsep yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi timbal balik antara faktor personal, perilaku, dan lingkungan. Hold it down and take it off. I gave you a chance.